selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema dulu. Yuk kita saksikan video pembelajarannya ya. Selamat belajar. Kita akan belajar tentang perkenalan dalam bahasa Arab, at-ta'aruf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas muka, Ismi Taga. Wa anta? ismi Ali Mustafa. Kaifa haluk anta? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifa haluk anta? Alhamdulillah, ana bi khair. Min aina anta? Ana min Bojonegoro. Wa anta? Ana min Tuban. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan bika ya Saga. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini bersama Ustazah Firda kita akan belajar materi tentang hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, yang pertama adalah hak. Apa hak itu? Hak adalah sesuatu yang sudah sebatasnya untuk kita dapatkan. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, hak dan kewajiban ini harus berjalan selaras ya. Hak itu akan didapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Jadi ini adalah contoh-contoh hak. Di rumah misalnya, kalian berhak mendapatkan kasih sayang. Di sekolah, hak untuk mendapatkan pendidikan. Di lingkungan masyarakat, hak untuk bersosialisasi. Sedangkan sebagai warga negara, kalian berhak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, selanjutnya kewajiban. Berikut ini adalah contoh-contoh dari kewajiban. Salah satunya kewajiban di rumah yaitu membantu orang tua. Di sekolah, kewajiban untuk belajar dan mengikuti peraturan sekolah. Di lingkungan masyarakat, kalian juga berkewajiban menjaga lingkungan sekitar. Dan sebagai warga negara, kalian juga berkewajiban untuk menjaga nama baik dan melestarikan sumber daya yang ada di negara kita. Apakah kalian sudah mengerjakan kewajiban di rumah? Nah, saya kasih contohnya ya. Kalian bisa membantu orang tua menyiram tanaman. Siram tanamannya, karena tanaman itu juga merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga dan lestarikan. Apa sih sumber daya alam itu? Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikutnya, pembagian sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Ada sumber daya alam materi dan sumber daya alam energi. Dan yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, itu tadi materi tentang sumber daya alam, di mana sumber daya alam hayati itu berasal dari hewan dan tumbuhan. Untuk tumbuhan itu bisa kita manfaatkan sebagai kebutuhan hidup setelah tumbuhan itu memasuki masa panen. Seperti buah. Sebagai contoh, buah-buahan bisa kita manfaatkan menjadi olahan jus. Berikut ini, Ustazah akan mempraktekkan cara pembuatan jus. Yuk kita perhatikan prosesnya. Oke anak-anak, hari ini kita akan melakukan praktek pengolahan hasil panen yang ada di sekitar kita menjadi makanan. Contohnya pembuatan jus buah naga. Ya, langkah pertama kita potong buah naga menjadi dua bagian sama besar. Setelah itu, yang bagian kanan kita potong menjadi dua bagian yang sama besar lagi. Yang bagian kiri kita potong menjadi 4 bagian sama besar.
Setelah itu kita ambil satu bagian dari kanan dan dua bagian dari kiri. Coba kalian perhatikan potongan yang ada di tangan Ustazah ini. Ternyata ketika kita bandingkan bersama, ini hasilnya sama besar, di mana satu bagian di bagian tangan kanan dan dua bagian di tangan kiri itu memiliki nilai yang sama. Oke, setelah kita potong buah naga tadi, kita masukkan ke dalam blender. Kita nyalakan, kita buka tutupnya dan kita tuang ke gelas. Nah, dari pengolahan hasil panen tadi mengajarkan kita bahwa kita harus selalu senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena pada dasarnya apabila kita selalu bersyukur, maka Allah akan selalu menambahkan nikmatnya. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Nah, sekarang giliran kalian untuk mempraktekkan pengolahan hasil panen yang ada di sekitar rumah kalian untuk menjadi makanan. Selamat mencoba. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Tia. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pecahan senilai. Selamat menyaksikan. Nah, tadi pada saat pembuatan jus, buah naga dipotong menjadi dua bagian. Bagian pertama dipotong menjadi 2. Bagian kedua dipotong menjadi 4. Setelah itu, kita ambil bagian pertama 1 potong dan bagian kedua 2 potong. Bagian pertama bernilai 1/2. Bagian kedua bernilai 2/4. Nah, bagian pertama dan bagian kedua memiliki besar yang sama. Jadi 1/2 dan 2/4 memiliki nilai yang sama. Nah, itu yang dinamakan dengan pecahan senilai. Kalian tahu kan bahwa pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, sedangkan pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang mempunyai nilai yang sama meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Untuk lebih jelasnya, dengarkan contoh berikut. Kita akan mencari pecahan senilai dari 1/5. Untuk mencari pecahan senilai, kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Di sini, Ustazah akan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka 2. Hasilnya adalah 2/10. Jadi 1/5 senilai dengan 2/10. Selanjutnya, agar kalian lebih paham tentang pecahan senilai, silahkan kerjakan proyek yang ada di modul kalian. Selamat mengerjakan. Nah, dari video pembelajaran ini, coba kalian sebutkan 3 hal yang didapat, 2 hal yang ingin kalian ketahui, dan 1 hal yang ingin kalian lakukan. Dikerjakan ya. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran tema 2 kali ini. Kalian tetap di rumah aja ya. Jaga kesehatan dan selalu cuci tangan. Sampai jumpa.